Latihan hari ini merupakan bertarung bersama selaku suatu regu. Para rekrutan dipisahkan jadi sebagian baris, serta sebagian mengangkut perisai, sedangkan yang lain memegang tombak. Perisai ditempatkan di depan, sebaliknya tombak ditempatkan di balik perisai. Para rekrutan dituntut buat melaksanakan seluruh sesuatunya dengan apik serta sinkronis dengan tiap langkah yang diambilnya. Perlengkapan yang mereka pakai buat pelatihan sudah ditingkatkan secara spesial, perlengkapan itu 2 kali lebih berat dari perlengkapan biasa mereka, serta digunakan buat melatih badan serta stabilitas anggota baru. Pergi! Zhuang Tian berteriak pada orang-orang yang direkrut. Para prajurit yang memegang perisai maju selangkah secara serempak serta mengangkut perisai mereka. Mereka disesuaikan dengan keseragaman sehabis pelatihan hari ini. Formasi sangat efisien dalam perang, serta pasukan yang sudah lewat pelatihan disiplin bisa mengandalkan formasi buat melawan tentara yang tersebar dengan jumlah yang berkali-kali lipat dari jumlah mereka. Para rekrutan yang memegang tombak dengan kilat melangkah ke balik rekrutan yang memegang perisai serta memusatkan tombak mereka ke depan dikala mereka memusatkan ke celah di antara perisai. Mereka bergerak seolah-olah hendak melanda kapan saja. Tiap kali Zhuang Tian berteriak keras, formasinya beralih 1 langkah ke depan secara totalitas formasi tersebut menjajaki bermacam perintahnya, serta rekrutan yang berbeda bergerak dengan kecepatan serta gerak kaki yang berbeda. Pergerakan regu kecil 1 merupakan yang sangat apik di antara tim-tim yang lain. Pemimpin regu kecil 1, Tang Dong, memegang tombak, sedangkan wakil pimpinan regu Dai Luoli memegang perisai. Mereka mengetuai segala regu kecilnya, serta membenarkan kalau tiap aksi dicoba dengan benar. Sehabis pengamatan hari ini, Zhuang Tian percaya kalau ia hendak membenarkan kalau kedua orang ini dipromosikan jadi pemimpin regu kecil yang sesungguhnya sehabis pelatihan bawah militer mereka berakhir prajurit dengan mutu semacam itu jumlahnya sangat sedikit. Dikala ini, seseorang penunggang kuda tiba ke arah mereka dari kejauhan. Dai Luoli berkonsentrasi penuh buat menuntaskan latihannya kala badannya tiba-tiba mengeras dikala ia memandang wujud pengendara ini. Ia tanpa sadar melirik Huo Yuhao di belakangnya. Pengendara ini bergerak sangat kilat serta datang dalam sekejap mata. Perhatian! Zhuang Tian berteriak pada seluruh orang. Para rekrutan yang memegang perisai menarik perisai mereka di depan dada mereka, sedangkan para prajurit yang memegang tombak menancapkan tombak mereka secara vertikal ke tanah sembari berdiri tegak. Komandan Batalion, Bu. Zhuang Tian berikan hormat kepada pengendara itu. Gadis kecil, Su Yun, merupakan orang yang berkendara kemari. Su Yun bisa memandang Dai Luoli serta Huo Yuhao dengan sekali pandang sebab mereka berdiri di depan kelompok mereka. Ia baru saja bangun sehabis pingsan, serta ia menyadari kalau langit telah terang kala ia bangun, kala ia kembali ke tendanya sendiri. Seandainya gelombang rasa sakit tidak tiba dari perutnya, ia tentu mengira peristiwa kemarin cumalah mimpi. Tetapi mimpi itu sangat nyata. Kala ia memandang dengan matanya sendiri kalau Dai Luoli berdiri dalam formasi dalam keadaan sempurna, ia menghela napas lega. Tetapi alisnya jadi vertikal kala ia memandang Huo Yuhao. Pasti saja peristiwa tadi malam tidak bisa jadi cuma mimpi. Sampai di kala ini perutnya masih berdenyut perih sehabis ditendang sebanyak 2 kali tadi malam. Su Yun langsung marah kala ia memandang Tang Dong berdiri dengan tenang di dalam formasi. Bajingan ini benar-benar ketahui metode berpura-pura. Haruskah saya membeberkannya? Su Yun lekas memadamkan benak ini begitu timbul di kepalanya. Sebabnya simpel baik Dai Luoli ataupun Tang Dong sama-sama berdiri dalam formasi dengan sempurna. Ia memikirkan kembali seluruh yang terjalin tadi malam, serta ia benar-benar tidak percaya kenapa Tang Dong bergabung dengan militer. Bila ia seseorang mata-mata, ia tentu telah menewaskan Dai Luoli serta ia semenjak lama. Bila itu perkaranya gimana Dai Luoli dapat melanjutkan pelatihan militernya dengan keadaan badannya yang sempurna. Su Yun mengangguk ke arah Zhuang Tian dikala benak berbalik di kepalanya. Pimpinan regu besar Zhuang, gimana pelatihan para rekrutannya? Zhuang Tian menanggapi dengan hormat, kinerja para rekrutan baik-baik saja. Kinerja regu kecil 1 sangat luar biasa di antara mereka. Mereka seluruh memiliki kemampuan bagus. Zhuang Tian tidak sempat pelit menyanjung bawahannya yang luar biasa. Oh, mereka baru berlatih sepanjang 1 bulan, serta kamu menggambarkan mereka selaku orang yang luar biasa? Kayaknya mereka lumayan mengesankan. Prajurit bisa tumbuh dengan baik kala mereka terletak dalam pertempuran sesungguhnya kenapa kita tidak melaksanakan ini, perkenankan pengawal pribadiku menemani mereka buat latihan pertarungan. Sishuo, panggil pengawalku. Sishuo ragu-ragu sejenak, serta melirik ke arah Zhuang Tian.
Walaupun mereka tidak ketahui dari mana asal Suyun, samar-samar mereka dapat menduga kalau komandan batalion menawan ini berasal dari keluarga bangsawan, serta ia mungkin besar terletak di mari buat menyepuh keluarganya. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka cuma berlagak hormat di permukaan sepanjang ini. Membiarkan pengawal pribadinya berlatih pertarungan dengan anggota baru, apakah komandan batalion benar-benar memikirkan perihal itu? Komandan batalion mempunyai pengawal pribadinya sendiri. Satu regu menengah ditugaskan selaku pengawal komandan batalion, serta mereka umumnya terdiri dari prajurit sangat berprestasi di batalion tersebut. Apa? Apakah kata-kataku tidak lumayan jelas? Suyun mengerutkan kening dalam-dalam, serta tekanan tidak berupa keluar dari badannya. Zhuang Tian memelototi si Shuo, serta si Shuo buru-buru menanggapi dengan hormat saat sebelum berlari berangkat. Baru setelah itu Zhuang Tian menoleh ke arah Suyun dengan sedikit keraguan dalam ekspresinya. Komandan batalion, pengawal pribadimu merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Tidakkah bagi berdasarkan kamu mereka sangat berkualifikasi buat latihan tempur dengan rekrutan ini? Kenapa kita tidak membiarkan para rekrutan ini berdebat satu sama lain? Suyun melambaikan tangannya serta mengatakan aku mau menampilkan kepada mereka seberapa besar jarak antara mereka serta tentara sungguhan. Jangan takut pengawalku ketahui batasannya. Di militer, perbandingan satu pangkat juga berarti perwira berpangkat lebih rendah wajib mencermati perintah. Zhuang Tian merasa sedikit putus asa di dalam hatinya, namun ia tidak dapat berkata apa juga yang berlawanan dengan keinginannya. Tidak perlu waktu lama saat sebelum pasukan yang terdiri dari 50 tentara berlari dengan apik para prajurit ini kayaknya mempunyai pinggang lebar serta lengan besar, serta tiap orang mempunyai perisai di tangan kiri mereka, pisau panjang diikatkan di pinggang mereka, serta menggunakan pakaian besi kulit. Mereka seluruh merupakan prajurit kelas 1, serta tidak hanya barisan mereka sangat apik mereka nampak sangat mengintimidasi. Melapor, Bu. Pengawal individu kamu seluruhnya telah siap. Pemimpin regu medium pengawal Suyun merupakan seseorang pemuda yang nampak sangat tangguh serta berotot. Matanya berbinar, serta jelas terdapat sebagian perihal lain tidak hanya rasa hormat di matanya dikala ia memandang Suyun. Suyun mengangguk serta mengatakan, para rekrutan yang jadi tanggung jawab Zhuang Tian sudah bekerja dengan sangat baik. Wang Yu, seleksi 30 orang serta jalani latihan pertarungan dengan regu kecil satu dari rekrutan. Pisau kamu tidak dapat lepas dari sarungnya, serta tidak terdapat yang dapat terluka. Apakah kalian mengerti? Mata Wang Yu berbinar dikala ia berteriak, dipahami ia tidak memerlukan Suyun buat mengajarinya. Keputusan komandan batalion buat mengizinkan pengawalnya melaksanakan latihan pertarungan melawan rekrutan ini berarti satu dari dua perihal apakah ia mau berikan pelajaran kepada pemimpin regu besar, ataupun terdapat sebagian pembentuk onar di antara rekrutan yang buatnya marah. Kami cuma hendak berikan mereka pelajaran. Regu kecil 1, 2 serta 3 melangkah keluar. Wang Yu berteriak sekeras-kerasnya, serta 30 penjaga dengan kilat berlari keluar serta mengendalikan diri mereka dalam satu barisan. Zhuang Tian timbul di samping Huo Yuhao serta berbisik, Tang Dong, aku tidak percaya kenapa komandan batalion mau melaksanakan latihan pertarungan semacam ini, namun kamu wajib berhati-hati, serta fokus pada pertahanan. Orang-orang dari regu pengawalnya ini sangat agresif serta kejam. Yakinkan kamu melindungi formasi kamu senantiasa tertib aku hendak memohon komandan batalion buat menyudahi sehabis kamu bertahan sebentar. Ya, Tuan, Huo Yuhao mengakui, tetapi ia sedikit geli. Gadis kecil ini sangat kekanak-kanakan. Ia mau mengincarku, tetapi sayang sekali menurutnya saya merupakan pimpinan regu-regu kecil satu. Tetapi apakah ini terdapat maksudnya apakah ia mengira pengawal pribadinya dapat memaksaku membebaskan jiwa bela diriku? Dengarkan, regu kecil satu. Ambil 3 langkah ke depan bersama-sama serta pisahkan jadi 2 baris. Bersiap buat bertempur. Huo Yuhao berteriak pada timnya. Anggota regu kecil satu memandang para pengawal yang mempunyai punggung semacam harimau serta pinggang semacam beruang, serta wajah mereka jadi kuning sebab ketakutan. Tetapi anehnya, sehabis Huo Yuhao meneriaki mereka, mereka seluruh merasa bergairah serta bergairah seolah-olah mereka sudah disuntik dengan stimulan. Mereka nyatanya tidak lagi khawatir dengan lawan di depan mereka, serta seluruh orang mengambil 3 langkah ke depan dengan dagu terangkat. Mereka yang memegang tombak memutar tombaknya pada dikala yang bertepatan seiring bagaimanapun pula mereka lagi melaksanakan latihan pertarungan, serta pemakaian gagang tombak mereka menghindari siapa juga terluka. Suyun melambaikan tangannya serta mengatakan, mulai. Wang Yu secara individu bergabung dengan formasi,
serta memandang rekrutan di depannya dengan mengejek sembari berteriak, "Perisai, naik!" Para penjaga mengangkut perisai di tangan kiri mereka, tangan kanan mereka menggenggam pisau panjang yang masih terselubung. Pisau panjang ini berbeda dari pisau prajurit biasa. Pisau prajurit tidak mempunyai sarung, namun para pengawal ini mempunyai pisau panjang yang dilengkapi sarung, serta bilahnya dibuat dari baja. Sarungnya buatnya 2 kali lebih berat dari pisau biasa, serta seorang memerlukan standar kekuatan tertentu buat memakainya. Mengenakan biaya. Wang Yu berteriak sekeras-kerasnya, serta ke-30 pengawal itu melanda dengan marah serta serempak pada para rekrutan tersebut. Cuma terdapat 30 tentara, namun para pengawal ini sudah lewat banyak pelatihan serta diseleksi dengan baik. Kekuatan bertarung mereka jauh lebih unggul dari prajurit wajar serta mereka maju dengan langkah besar dengan kecepatan luar biasa sembari mempertahankan formasi mereka di dikala yang bertepatan seiring. Perisai, posisi membungkuk, tombak, posisi barikade. Huo Yuhao berteriak. Ia tidak bermaksud memakai kemampuannya buat pengaruhi latihan pertarungan ini. Kebalikannya ia mau memakai hal-hal yang sudah ia pelajari hari ini dalam pelatihannya. Sehabis teriakannya menghidupkan kembali kemauan rekrutan yang lain buat bertarung, ia tidak bernazar memakai kekuatan jiwa ataupun kekuatan spiritual apa juga. Para rekrutan di barisan depan memegang perisai mereka dengan kedua tangan dikala mereka mengambil posisi membungkuk serta meletakkan perisai mereka di depan mereka. Mereka memakai posisi berdiri yang dimaksudkan buat membatasi serbuan serta tombak menonjol lewat celah di antara dua perisai. Ujung tombaknya ditanam secara diagonal ke tanah, seolah-olah lagi memukul mundur kavaleri. Perisai dalam posisi busur, tidak hanya tombak dalam posisi barikade, umumnya digunakan buat melawan kavaleri, namun Huo Yuhao masih memerintahkan mereka buat memakai taktik ini melawan pengawal yang menyerbu ke arah mereka. Pasti saja, ujung tombak sepatutnya menuju ke depan dalam suasana keadaan wajar. Wang Yu sedikit kaget namun lekas pulih serta memerintahkan, "Pelan-pelan, tarik pedangmu serta tebas." Para pengawal langsung melambat kala mereka terletak kurang dari 10 m dari rekrutan. Mereka mengangkut pisau dengan tangan kanan serta bersiap melanda pas pada dikala itu, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak, "Isi dengan kecepatan penuh." Para rekrutan yang memegang perisai dalam posisi membungkuk langsung melanda ke depan dengan kecepatan penuh, sedangkan mereka yang memegang tombak menjajaki dari balik Huo Yuhao sendiri memegang tombak, serta bergegas mengarah Wang Yu. Terlebih lagi, ia dengan terencana membenarkan kalau ia bergerak sedikit lebih kilat dari rekan-rekannya, serta ia berlari ke depan bahu-membahu dengan Dai Luoli. Ia membisikkan suatu di kuping Dai Luoli di situ. Dai Luoli tidak sangat tertarik dengan kontes ini, tetapi matanya langsung jadi tajam dikala mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dai Luoli tiba-tiba meledak dengan kecepatan dikala ia berlari ke depan serta langsung mengarah Wang Yu. Wang Yu mengayunkan pedang panjangnya dengan jijik terhadap ledakan kecepatannya yang tiba-tiba, serta menebas Dai Luoli dengan pedang bersarungnya. Suara tumpul terdengar saat Wang Yu merasakan kekuatan besar menghantamnya, dan pisaunya terpental saat dia menebas perisainya. Terlebih lagi, perisai itu menghantamnya dengan keras, membuatnya terlempar ke udara. Dai Luoli menyerang paling cepat, jadi bentrokannya dengan Wang Yu tentu saja adalah yang pertama terjadi. Wang Yu adalah orang yang dikirim terbang di udara, dan hasil yang tidak terduga ini menyebabkan para pengawal sedikit linglung, tetapi mengangkat semangat para rekrutan. Perubahan moral yang tiba-tiba sudah cukup untuk mempengaruhi keseluruhan situasi dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, para rekrutanlah yang maju ke depan, dan mereka menerima dorongan moral yang besar. Sementara para pengawal mengalami demoralisasi saat mereka bentrok dengan keras. Bam, bam, bam. Suara pertarungan terdengar. Formasi rekrutan memiliki 2 lapisan, sedangkan pengawal hanya memiliki 1. Awalnya, Wang Yu berpikir para pengawal tidak akan memiliki masalah dalam berurusan dengan rekrutan, mengingat kualitas mereka, bahkan jika mereka 1 lawan 2. Namun, di bawah komando Huo Yuhao yang cerdik, keunggulan formasi 2 lapis para rekrutan segera dilepaskan. Kekuatan para rekrutan cukup jauh dari para pengawal. Namun, para rekrutan tersebut tidak dirugikan ketika mereka bentrok, karena momentum ke depan mereka. Kedua kekuatan tersebut ditampilkan sebagai kekuatan yang sebanding satu sama lain, dan para penombak di baris kedua menyerang pada saat ini. Mereka menusukkan ujung tombak mereka yang tumpul seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya yang bercabang. Para pengawal memiliki kekuatan bertarung yang hebat, tetapi mereka masih berantakan. Para pengawal yang tidak berbenturan langsung dengan rekrutan karena formasi 1 lapis mereka melilit dari samping. Namun, ada seseorang yang berlabuh di sisi rekrutan.
Pemimpin tim-tim kecil satu, Huo Yuhao. Huo Yuhao mengayunkan ujung tombaknya yang tumpul saat dia memukul seorang pengawal dan mengirimnya terbang di udara. Huo Yuhao tampak sangat fokus dalam mencoba mengendalikan tombak di tangannya, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang sangat kuat pada dirinya, tetapi pengawal di sisi sayap tidak bisa melewati garisnya. Selain itu, para rekrutan tidak terkepung berkat gerakan lincah dan gerak kaki Huo Yuhao. Kekuatan bertarung Dai Luoli telah dilepaskan pada saat ini. Dia memegang perisainya dan menerobos barisan pengawal seperti seekor harimau yang berlari melewati kawanan domba. Dia mengirim pengawal terbang di udara dengan perisainya, satu demi satu. Kerja sama timnya dengan Huo Yuhao sangat luar biasa. Huo Yuhao membarikade sayap, sementara dia membantu rekrutan lainnya menghadapi para pengawal. Mereka sudah memiliki orang 2 kali lebih banyak, dan selain fakta bahwa dia adalah seorang master jiwa yang menyembunyikan kemampuannya, jarak antara kedua kekuatan itu semakin dekat. Lebih dari separuh pengawal telah terjatuh ke tanah pada saat Wang Yu berdiri di suatu tempat di dekatnya, dan kepercayaan diri para rekrutan meningkat pesat saat mereka mulai memperkuat Huo Yuhao. Mata Zhuang Tian terbuka lebar, dan rahangnya ternganga saat dia menyaksikan transformasi pertempuran. Tidak dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa para rekrutan ini dapat mencapai standar seperti itu di bawah komando Huo Yuhao. Selain itu, kekuatan bertarung individu Huo Yuhao dan Dai Luoli ditampilkan sehalus mungkin. Si Shuo adalah pemimpin tim menengah, dan bertanggung jawab langsung atas tim kecil satu. Dia merasa sedikit linglung saat dia bergumam, mereka menang. Apa yang terjadi? Kontes berakhir ketika pengawal terakhir dikepung dan dijatuhkan ke tanah. Suyun menatap dingin ke arah Huo Yuhao, lalu ke Dai Luoli di sampingnya. Dia tiba-tiba berseru, pemimpin dan wakil ketua tim kecil, melangkah keluar dan maju ke depan saya. Dai Luoli tertegun sejenak, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah bertindak sedikit berlebihan. Dia telah merobohkan sebagian besar orang, dan dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Huo Yuhao telah membarikade para pengawal dan menghentikan mereka untuk mengapit para rekrutan, tetapi kinerjanya jelas jauh lebih normal dibandingkan dengan kinerja Dai Luoli. Dai Luoli tidak bisa menahan perasaan penyesalan yang besar di dalam hatinya. Tapi bagaimana dia bisa menahan diri? Apa yang dikatakan Huo Yuhao padanya terlalu memprovokasi. Kalimat Huo Yuhao sederhana, dia diam-diam memberitahu Dai Luoli bahwa pemimpin tim pengawal adalah saingannya dalam cinta. Saingan dalam cinta akan dipenuhi dengan amarah saat mereka bertemu satu sama lain, jadi. Dai Luoli melirik ke arah Huo Yuhao, tapi Huo Yuhao sudah dengan santai berjalan menuju Suyun. Dai Luoli tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya, dan berjalan menuju Suyun juga. Mereka datang ke hadapan Suyun dan berdiri tegak. Dai Luoli menundukkan kepalanya, tapi Huo Yuhao memberi hormat pada Suyun dengan sangat normal. Suyun menatap mereka dengan dingin dan berkata, kalian berdua bersekongkol, benar kan? Dai Luoli mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan ekspresi heran di wajahnya, apa yang bersekongkol? Suyun tertawa dingin dan berkata, kamu masih ingin berakting. Kalian berdua jelas-jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu, kecuali aku tidak tahu apa-apa. Dia di sini untuk bekerja sama denganmu sehingga kamu bisa mendapatkan simpatiku, kan? Tidak, bukan seperti itu, sembur Dai Luoli dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kami belum saling kenal sebelumnya. Mata Suyun berbinar-binar. Kamu tidak kenal dia? Jika kamu tidak mengenalnya sebelumnya, bagaimana kalian berdua bisa bekerja sama dengan chemistry seperti itu bahkan setelah dia memukulmu dengan menyakitkan kemarin? Dai Luoli tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri, karena bahkan dia curiga Duk Macan Putih telah mengirim Huo Yuhao, apalagi Suyun. Huo Yuhao merasa sedikit terdiam saat dia berdiri di satu sisi. Bukankah sebaiknya kalian berdua mencari tempat lain untuk membicarakan hal ini? Kami berada di tempat latihan militer. Apakah kalian berdua mencoba mempublikasikan identitas kalian? Mata Suyun terfokus. Bukankah itu benar? Semua tentara di sekitar mereka dan bahkan para perwira semua melihat ke arah mereka. Meskipun Suyun sengaja merendahkan suaranya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ekspresinya. Kalian berdua, ikuti aku, kata Suyun dengan keras sebelum dia berbalik dan melompat kembali ke atas kudanya. Dia memutar kudanya dan mematahkan cambuknya saat dia berlari ke kejauhan. Dai Luoli memelototi Huo Yuhao dan berkata, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah untukku. Huo Yuhao memasang tampang polos dan menjawab, kalau begitu, kamu juga harus membuat masalah untukku.
Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda 2 atau 3 peringkat sekaligus. Saya ingin sesuatu yang sebaik itu. Dai Luoli juga tidak bisa berkata-kata. Dia menarik lengan baju Huo Yuhao dan berkata, cepat dan ikuti aku agar kita bisa menjelaskannya sendiri. Kalau tidak, aku sudah selesai. Dia menarik Huo Yuhao mengejar Suyun saat dia berbicara. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengikuti. Dai Luoli bertanya padanya sambil berlari, apakah kamu benar-benar diutus oleh ayahku? Huo Yuhao memutar matanya dan menjawab, tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak menyukai ayahmu. Itu memang benar. Dai Luoli memandangnya dengan bingung dan bertanya, kamu tidak menyukai ayahku? Dia pahlawan nasional. Mulut Huo Yuhao bergerak-gerak, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dai Luoli menjadi khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yun Er telah salah paham terhadapku. Bagaimana aku harus menjelaskan diriku sendiri? Huo Yuhao berbalik untuk melihatnya. Maukah kamu mendengarkanku jika aku memberimu saran? Dai Luoli tertegun sejenak. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, biar ku beritahu, tidak mungkin kamu bisa menjelaskan dirimu sendiri di saat seperti ini. Dia akan berpikir bahwa Anda hanya mencoba untuk menutupi semuanya, tidak peduli apa yang Anda katakan, dan dia sudah memutuskan bahwa Anda melakukan tipu muslihat dengan melukai diri sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan simpatinya dan lebih dekat dengannya. Terlebih lagi, Anda tampak energik seperti hari ini. Apa kemiripannya dengan bagaimana Anda hampir dipukuli sampai mati tadi malam? Bukankah itu salahmu? Dai Luoli menjawab dengan marah, jadi, sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao berkata, mengapa kamu bertanya padaku apakah kamu tidak mau mendengarkanku? Anda dapat memikirkan solusinya sendiri. Dai Luoli memasang wajah muram dan bergumam, baiklah, kakak. Kamu harus berhenti marah padaku tanpa alasan. Cepat, ajari aku. Aku akan mendengarkanmu, oke? Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar halus ketika Dai Luoli memanggilnya, kakak. Bagaimanapun, Dai Luoli adalah adik kandungnya. Selain itu, Huo Yuhao tidak punya masalah dengannya, seperti yang dia lakukan dengan Dai Yueheng dan Dai Huabin. Hati Huo Yuhao melembut ketika dia menghela nafas pelan dan berkata, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Kamu harus. Huo Yuhao membisikkan sesuatu di telinga Dai Luoli. Mata Dai Luoli semakin membesar setiap detiknya, matanya benar-benar melebar dan rahangnya ternganga ketika Huo Yuhao selesai. Apakah kamu yakin ini akan berhasil, bos? Jangan mainkan aku. Aku bisa mati karenanya. Pipi Dai Luoli mulai mengejang. Huo Yuhao berkata dengan jelas, terserah kamu apakah kamu mau percaya padaku. Apa yang kubilang padamu adalah apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi putri sombong itu. Huo Yuhao tidak berpengalaman dalam merayu gadis, dan dia juga bukan seorang penggoda, tapi dari pengalamannya dengan Dong Er dan QR sebagai contoh, dan dengan berbagai lika-liku hubungan sekte Tang, serta fakta bahwa dia sedikit lebih tua dari Dai Luoli, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan romantis antara pria dan wanita. Suyun sudah menghentikan langkahnya tidak jauh dari mereka. Keduanya semakin dekat, dan Dai Luoli sendiri tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan mempercayamu kali ini saja. Jika aku berhasil, maka kamu akan menjadi kakak laki-lakiku. Huo Yuhao lah yang menggerakkan mulutnya kali ini. Dia berpikir dalam hati, akulah kakak laki-lakimu. Mereka dengan cepat tiba di depan Suyun yang marah. Huo Yuhao menepuk punggung Dai Luoli, dan Dai Luoli segera mengerti apa yang ingin dia katakan. Ekspresinya berubah dengan cepat. Semua kecemasan dan kekhawatirannya sebelumnya lenyap, dan dia menjadi sangat tenang. Suyun tidak turun dari kudanya. Dia membalikan kudanya menghadap mereka dan berkata, tidakkah kamu ingin menjelaskannya? Jelaskan kalau begitu. Saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Kalimat ini jelas ditujukan untuk Dai Luoli. Dai Luoli tidak berkata apa-apa. Ekspresinya masih polos dan tenang, dan dia meraih kerah kemejanya sambil tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas kemejanya. Ah! Suyun berteriak sambil buru-buru menutup matanya. Apakah kamu tidak ingin penjelasan? Anda bisa melihatnya sendiri, gumam Dai Luoli dengan jelas. Keheranan Suyun hanya bersifat sementara. Dia mengintip ke arahnya melalui celah jari-jarinya ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menarik napas dingin pada saat berikutnya. Dia menurunkan tangannya secara tidak sadar pada saat berikutnya. Ada puluhan luka yang saling terkait di sekujur tubuh Dai Luoli.
Beberapa sudah membentuk koreng, sementara yang lain masih mengeluarkan darah segar. Penampilannya tampak sangat menakutkan. Dai Luoli perlahan berbalik dan membelakangi Suyun. Punggungnya memiliki jumlah luka yang sama. Jika kamu mengira aku melukai diriku sendiri untuk mendapatkan simpatimu, biarlah. Saya dapat berdiri di sini hari ini karena beberapa kemampuan khusus jiwa bela diri saya telah dilepaskan, dan jiwa bela diri saya telah menyublim. Hanya itu yang ingin saya katakan, dan Anda bisa mempercayai apapun yang Anda mau. Dia mengenakan kembali bajunya setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju tempat para rekrutan berlatih. Suyum berseru tanpa sadar, "Kembalilah ke sini, Dai Luoli." Kata-katanya tidak begitu efektif kali ini. Dai Luoli sepertinya tidak mendengarnya sama sekali saat dia terus melangkah kembali ke arah rekrutan lainnya. Huo Yuhao menghela nafas, dan dia hanya berdiri di sana sambil bergumam pelan, "Kamu benar-benar menyakiti hatinya." Suyum berbalik dan menatapnya. "Bagaimana aku telah menyakiti hatinya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan hatiku?" Huo Yuhao berkata dengan jelas, "Penampilanmu tidak terduga sejak awal. Anda akan tahu apakah saya bukan mata-mata jika Anda tenang dan memikirkannya. Anda telah mengubah pendapat Anda, dan sekarang Anda mengira saya telah dikirim oleh Adipati Macan Putih. Ini membuktikan bahwa Anda memahami dalam hati bahwa saya tidak mungkin menjadi mata-mata. Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa saya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Adipati Macan Putih, dan saya bahkan membencinya. Sedangkan untuk Luoli, menurut saya dia hanya memiliki jiwa bela diri dengan potensi dan bakat yang sangat besar, namun dia belum mampu mengeluarkannya, jadi saya memutuskan untuk membantunya sedikit. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, Tuan Putri." "Apa?" Suyum bertanya dengan ragu. Huo Yuhao melanjutkan, "Ada kekuatan tersembunyi di dalam jiwa bela dirinya, dan kekuatan ini belum muncul setelah hampir 20 tahun. Apakah menurut Anda semudah itu mengeluarkan kekuatan ini? Saya telah mengalahkannya selama lebih dari sebulan. Kenapa aku baru mengalahkan kekuatannya kemarin? Pernahkah Anda memikirkan hal itu? Baiklah, Anda bisa memikirkannya sendiri. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba mengungkapkan identitas saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku hanya punya satu tujuan bergabung dengan tentara, yaitu mempertahankan kerajaanku. Anda tidak perlu terlalu memikirkan identitas saya, dan Anda cukup menganggap saya sebagai master jiwa yang berkultivasi secara mandiri." Huo Yuhao berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dan dia tidak memberi kesempatan pada Suyun untuk berbicara. Penjelasan yang berlama-lama hanya akan membuat putri ini semakin marah. Dalam keadaannya sekarang, dia tidak mungkin berpikir rasional atau menerima apapun yang dikatakan Dai Luoli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan metode bermain keren ini dan membalas pukulannya untuk mencapai efek apapun. Terlebih lagi, kata-kata Huo Yuhao semuanya benar, dan Dai Luoli memang memicu kekuatan jiwa bela dirinya yang sebenarnya karena dia ingin melindungi Suyun. Pandangan kontemplatif mengalir dari mata Suyun saat dia melihat mereka pergi. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam terulang lagi dan lagi di benaknya, dia tidak bisa melupakan mata Dai Luoli kemarin. Ya. Bagaimana mungkin dia memalsukan ekspresi seperti itu? "Luoli, maafkan aku telah salah menyalahkanmu." Suyun bergumam pelan. Dia ingin mengejarnya, tetapi tidak bisa melupakan harga dirinya, dan dia hanya melihat Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke barisan mereka saat mereka mengikuti rekrutan kembali untuk pelatihan. Dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Betapa menyakitkannya hal itu? Keduanya kembali menjadi rekrutan. Semua rekrutan itu, bersama dengan pemimpin tim lainnya, menatap mereka dengan ekspresi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Para pengawal telah menyelinap pergi. Mereka berdua baru saja kembali ketika mereka segera dikepung oleh para rekrutan dan terlempar ke udara pada saat berikutnya. Mereka berdua memimpin rekrutan tim kecil satu untuk mengalahkan para pengawal. Pertarungan itu membuat darah di hati orang-orang ini membara dengan semangat, sementara Huo Yuhao dan Dai Luoli segera menjadi seperti pahlawan bagi mereka. Saat para rekrutan berteriak kegirangan dan melemparkan mereka ke atas dan ke bawah, suasana hati Huo Yuhao awalnya sangat tinggi ketika dia tiba-tiba merasakan hatinya tegang tanpa alasan tertentu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dunia menjadi hitam dan putih, dan ketakutan yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa takut ini tidak datang dari seseorang atau makhluk hidup.
Sebaliknya, itu berasal dari seluruh wilayah ruang angkasa. Sepertinya ada kekuatan dari kegelapan yang menekan hatinya dan membuatnya bergidik ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat wajahnya pucat pasi dalam sekejap. Sesuatu telah terjadi, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Wang Qr mengorbankan dirinya, Huo Yuhao mengendalikan kekuatan takdir, dan ketakutan yang tiba-tiba ini memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Matanya sepertinya dipandu oleh gelombang misterius kekuatan takdir, dan dia menatap ke kejauhan saat dia masih terlempar ke atas dan ke bawah di udara. Langit tiba-tiba tampak cerah jauh ke cakrawala pada saat ini. Kilatan cahaya yang tiba-tiba muncul sangat kuat, dan meskipun jaraknya sangat jauh, ia berhasil menarik perhatian semua rekrutan. Permainan mereka berhenti, dan semua orang berbalik dan menatap ke arah itu. Semua orang bisa melihat bola cahaya pijar berkelap-kelip jauh melampaui cakrawala. Cahaya ini berbentuk setengah bola, dan secara bertahap meluas keluar sementara cahayanya sangat kuat dan menyilaukan. Banyak orang mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka setelah menatap lurus ke arah lampu kilat sejenak, dan tidak ada yang berani untuk terus menatap ke arahnya. Hanya mata Huo Yuhao yang tertuju pada kilatan itu dari awal hingga akhir. Ya, sesuatu telah terjadi. Bumi bergetar pelan pada saat berikutnya, dan suara ledakan yang menyerupai petir menggelegar dan menyebabkan seluruh kamp tentara bergetar hebat. Para rekrutan mulai merasakan gelombang pusing, dan beberapa rekrutan yang relatif lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena semua getaran itu. Zhuang Tian bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Arah itu sepertinya adalah tempat tentara lapangan barat laut ditempatkan. Itu. Huo Yuhao dan Dai Luoli kembali ke tanah, dan ekspresi mereka berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Dai Luoli memberikan kekuatan pada kakinya dan hendak menyerang ke depan ketika Huo Yuhao menariknya kembali. Kemana kamu pergi? Suara Dai Luoli sedikit bergetar. Saya ingin melihatnya. Itu, disitulah pasukan lapangan barat laut ditempatkan. Ayahku ada di sana. Itu, sepertinya. Huo Yuhao meraih kemejanya dan menyeret Dai Luoli ke depannya. Semuanya sudah terjadi. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu pergi ke sana sekarang? Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak boleh meninggalkan sisiku. Kami akan menunggu sampai kami mendapatkan informasi yang lebih akurat sebelum kami melakukan apapun. Tepat pada saat ini, suara siulan yang melengking dan memekakkan telinga terdengar histeris dari seluruh legiun cadangan ke-6. Ini adalah peluit untuk pertemuan darurat. Pasukan cadangan dalam jumlah besar dengan sigap keluar dari tendanya dan berkumpul dari setiap kamp, dan para perwira masuk ke posisinya masing-masing. Seluruh legiun cadangan dimobilisasi, dan meskipun mereka hanya cadangan, kualitas yang mereka tunjukkan sangat mengesankan. Pesanan turun dengan sangat cepat. Semua pasukan cadangan harus bersiap untuk berperang, dan itu termasuk rekrutan. Setiap orang harus berkemas dan bersiap untuk bertempur kapan saja. Suyun adalah seorang komandan batalion, dan batalionnya hampir seluruhnya terdiri dari anggota baru. Huo Yuhao dan 300 rekrutan adalah tambahan terbarunya. Batalion rekrutan mereka memiliki orang 2 kali lebih banyak dari batalion normal, dengan total 900 tentara. Suyun berdiri di depan semua orang, dan ekspresinya sangat hitam. Huo Yuhao dan Dai Luoli bisa menebak apa yang terjadi, dan dia tentu saja juga bisa. Suyun berteriak, Tang Dong, Dai Luoli, keluarlah. Huo Yuhao menarik Dai Luoli dan mereka maju beberapa langkah dan memberi hormat padanya. Suyun merendahkan suaranya dan berkata, mulai sekarang, kalian berdua dipromosikan sebagai pengawalku, tapi pangkat kalian akan tetap prajurit kelas 1. Berdiri di belakangku. Dia tidak peduli lagi dengan peraturan militer di saat seperti ini. Para rekrutan tersebut bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar militer mereka, dan mereka secara resmi tidak diizinkan menjadi pengawal komandan batalion. Namun, dia putus asa dengan kecemasan dan kebingungan, dan dia membutuhkan andalan di saat seperti ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa perintah yang baru saja dia berikan adalah keputusan paling bijak yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Huo Yuhao dan Dai Luoli melangkah di belakang Suyun. Pada saat seperti ini, Huo Yuhao tidak khawatir jika Dai Luoli bergerak sendiri. Kehadiran Suyun sudah cukup membuatnya sedikit tenang. Suyun terus memberi perintah, semuanya, kembali ke ranjang kalian, kemasi dan atur barang-barang kalian. Kembalilah dan berkumpul di tempat latihan militer sesudahnya, dan tetaplah di tempat Anda beristirahat. Setelah itu tunggu pesanan selanjutnya. Membubarkan.
Para prajurit kembali ke tujuan masing-masing, tapi dia menahan Huo Yuhao dan Dai Luoli. Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan pasti sudah bergerak, Suyun berbicara sambil marah dengan gigi terkatup. Dadi Luoli tidak perlu berpura-pura. Ekspresinya hitam, dan dia mengangguk dengan tegas. Mereka menyerbu kami tanpa menyatakan perang. Selain itu, mereka telah menggunakan alat jiwa yang memiliki kekuatan besar. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan garis depan. Ayahku. Suyun menyela, Adipati Macan Putih bergelar Douluo, jadi dia akan baik-baik saja. Aku bertanya-tanya alat jiwa kelas berapa yang memberi kita sensasi seperti itu. Satu-satunya harapanku sekarang adalah garis depan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Tentara telah mengirimkan pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan mereka harus segera kembali dengan informasi yang pasti. Ekspresi Huo Yuhao serius. Dai Luoli dan Suyun tidak cukup berpengetahuan, dan mereka tidak cukup tahu untuk menilai seberapa kuat ledakan itu. Dia adalah siswa berbakat dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai? Perasaan yang didapatnya dari kekuatan ledakan itu hanya bisa dicapai dengan satu jenis alat jiwa. Alat jiwa itu hanya bisa berupa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Mereka berada hampir 300 km jauhnya dari tempat ledakan terjadi, dan mereka masih dapat melihat, mendengar, dan merasakan dengan jelas dampak ledakan dari jarak yang begitu jauh. Huo Yuhao hanya pernah melihat ledakan seperti ini sebelumnya, dan saat itulah dia memicu ledakan di gudang bawah tanah di dalam kota Radian. Tontonan apokaliptik itu terpatri dalam ingatannya. Ini berarti ledakan yang baru saja terjadi tidak hanya berasal dari satu peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Kemungkinan besar telah digunakan lebih dari satu. Kekaisaran Matahari Bulan telah menahan diri selama lebih dari setengah tahun. Apakah mereka akan melancarkan invasi besar-besaran? Waktu invasi mereka setidaknya 6 bulan lebih awal dari perkiraan Huo Yuhao. Kekaisaran Bintang Luo menjadi target pertama Kekaisaran Matahari Bulan setelah melancarkan invasi. Huo Yuhao menghela nafas pelan di dalam. Dia merasa sangat tidak berdaya dan jengkel. Kerajaan Bintang Luo terlalu jauh tertinggal dari Kerajaan Matahari Bulan dalam hal penelitian mereka dengan alat jiwa. Jika tidak, dengan gelombang energi yang kuat yang dihasilkan oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, peluru tersebut seharusnya dapat dicegat di perbatasan. Namun, tampaknya Kekaisaran Bintang Luo tidak berhasil mencegat peluru tersebut, dan Kekaisaran Matahari Bulan berhasil meledakkan peluru stasioner mereka di dekat pasukan yang ditempatkan di dekat perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin menderita kerugian besar kali ini. Dai Luoli bukan satu-satunya yang peduli pada Adipati Macan Putih. Mereka tidak punya banyak barang untuk dikemas. Barang-barang pribadi mereka semuanya disimpan di dalam alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka simpan di tubuh mereka sepanjang waktu, sementara mereka mengenakan semua perlengkapan militer, seperti seragam, pelindung kulit, plat nomor, dan senjata. Adapun barang-barang lainnya seperti sprei dan lainnya, mereka tidak mengemas barang-barang yang memberatkan tersebut. Ledakan yang menyerupai petir terus terdengar di kejauhan. Meski cahayanya tidak seterang sebelumnya, semua orang bisa mendengar ledakan dahsyat itu dari jarak beberapa ratus kilometer. Tidak sulit membayangkan betapa intensnya pertempuran di perbatasan.